Ya ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Hola netizen yang tercinta, pengusaha Surabaya Ivan Sugianto dilaporkan ke polisi setelah memaksa siswa SMA bersujud dan menggonggong. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan seorang siswa SMA Gloria Surabaya yang dipaksa untuk bersujud sambil menggonggong oleh Ivan Sugianto selaku orang tua murid dari SMA Citahati. Imbas aksinya itu, kini Ivan resmi dilaporkan ke polisi setelah memaksa siswa SMA Gloria Surabaya untuk bersujud dan menggonggong. Ivan Sugianto resmi dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada Selasa 12 November 2024. Pengusaha Surabaya itu dilaporkan dengan perkara kekerasan terhadap anak dan atau ancaman kekerasan. Polrestabes Surabaya menyelidiki kasus siswa SMA Gloria 2 Surabaya yang dipaksa bersujud sambil menggonggong. Saat ini polisi telah memeriksa 8 saksi termasuk Ivan Sugianto. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau anak kamu disuruh sujud, lalu disuruh menggonggong di depan orang lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sumpah ini keterlaluan banget, cocok ya. Jadi bapak baju putih ini katanya adalah salah satu pengusaha di Surabaya. Ini kronologi aku dapat dari era.id. Jadi anaknya bapak ini bernama Al. Nah, si Al ini awalnya mau bertanding basket dan melawan salah satunya adalah N. Lalu si Al ini mengejek N, tapi ternyata hasil pertandingan si N lah yang menang. Kemudian si N pun membalas mengejek timnya Al. Nah, seharusnya kan ini biasa ya ejek-ejekannya, tapi si Al itu nggak terima dan lapor kepada ayahnya. Kemudian nih, ayahnya yang baju putih nih, ayahnya datang membawa beberapa preman dan mendatangi N. Ya seperti yang kalian lihat. Kemudian si ayahnya ini menyuruh N untuk sujud dan menggonggong. Ya jelas, orang tua atau ayahnya si N pun tidak memperbolehkan N untuk menggonggong. Tapi si bapak baju putih ini malah ngotot dan marah balik kepada orang tua atau ayahnya si N. Ya logika aja lah orang tua mana sih yang tega melihat anaknya disuruh sujud dan menggonggong di depan orang lain. Udahlah, kalau kalian di posisi orang tuanya si N, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Ye, komentarnya ngomong Surabaya iki. Ya Pak no enak wong iki. Kalian yang lihat video viral ini, kalian jangan menyangkut pautkan, mengikut-ikutkan sebuah suku atau etnis. Karena saya pun ya, kalau mau dibilang keturunan Cina, tapi saya tidak respect dan tidak suka dengan tindakan apa yang bapak ini lakukan. Sekarang buat bapak ini ya, anakmu kan diolok-olok, kamu gak suka. Kamu tahu itu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Tapi kenapa kamu mempertontonkan dan mempertontonkan hal yang lebih parah? Terus, kalau memang kamu itu jantan, gentle, pemberani, sendiri datangnya. Jangan bawa bodyguard. Tidak bisa, kamu itu ngomong aja gitu. Perang mulut aja gak bisa. Karena dia kan cuma mengolok-olok dengan mulut, kamu pakai mulut. Gak perlu kamu suruh dia sampai bersujud dan menggonggong seperti itu. Ngapain anak orang kamu suruh sujud? Hah? Emangnya kamu itu Tuhan? Emangnya kamu itu dewa, malaikat? Suruh lagi anak orang menggonggong seperti hewan. Etika, moral, dan perasaanmu itu di mana? Dan gara-gara satu oknum ya, itu komentar-komentar itu menyangkut etnis ya, suku tertentu. Dan kami ini yang nggak ngapa-ngapain juga ikut kena. Ini mungkin dia disuruh buat surat permohonan maaf ya. Materai itu kecil, tapi cukup untuk membungkam segala sifat arogan dan anarkismu. Ini kejadian di Surabaya ya lur ya. Ini sungguh memprihatinkan ya. Ya menurut Pak Lurah ya nggak pantas lah kalau perselisihan anak orang tua sampai segitunya meminta murid untuk sujud dan menggonggong seperti anjing. Ini memang aneh, ini pengusaha besar katanya, tapi masa kelakuannya seperti ini. Dia tidak mendidik kalau terjadi masalah sama anak. Seharusnya kan membantu mendidik supaya anak menjadi baik, bukan disuruh sujud. Disuruh sujud itu bukan tugasnya manusia ya dulu ya. Itu beda lagi ya sujud itu. Ini tolong di pantau Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kali biasanya Dinas Pendidikan juga wani, soalnya orang ini punya backing yang luar biasa katanya dari aparat. Nggak tahu yang jelas aparat lah.
Kejadian ini terjadi di bulan Oktober akhir guys. Awal mulanya itu SMA Gloria 2 Surabaya dengan SMA Cita Hati yang di Surabaya juga, mereka main basket. Cuman entah kenapa main basketnya ini kok kayaknya ricuh sampai ke bawah-bawah di media sosial. Karena ejek-ejekannya makin panas gitu ya kan, sampai akhirnya orang tua dari kedua belah pihak ya, dari anak-anak yang SMA Gloria 2 dan dari Cita Hati datang tuh. Dan akhirnya ribut lah seperti yang tadi kalian lihat. Jadi supaya bisa mengerti kronologinya ya, kita mungkin harus mengenali tokoh-tokohnya yang ada di sini ya. Jadi ayah dari SMA Gloria 2 kita sebut Bapak W, dan juga Bapak I yaitu ayah dari siswa SMA Cita Hati gitu. Nah yang kalian lihat bapak yang pakai kemeja putih itu adalah Bapak I, yaitu bapak dari si siswa SMA Cita Hati. Kenapa bapak itu kelihatan begitu marah ya? Karena katanya dia merasa bahwa anaknya, katanya menurut laporan anaknya, bahwa si anaknya dari Bapak W itu sudah tanda kutip membuli ya gitu anaknya, sampai katanya disuruh menggonggong dan segala macam, katanya kayak gitu guys. Makanya bapak itu marah, si bapak itu marah datang ke sekolah Gloria 2 itu, kayak apa ya, kayak mungkin ngasih tahu gitu, kamu ngapain ke anak gue kayak gitu. Jadi istilahnya tuh untuk balas apa ya, membalas kemarahannya dia minta si anak yang dianggap pelaku itu untuk menggonggong, karena dia udah nyuruh anak gue menggonggong kayak gitu loh guys. Nah kalau kalian lihat ada bapak yang pakai baju biru terus kayak ada garis-garis gitu, itu adalah Bapak W, bapak dari siswa Gloria 2 ya. Nah mencoba untuk melindungi anaknya, tapi ditangkis sama si Bapak I ini gitu. Nah sementara yang bapak yang kan ada kedengar suara ibu-ibu yang udah biarin, ikutin aja. Nah mungkin maksudnya karena tahu anaknya dia itu di posisi yang salah gitu kan, jadi diperbolehkan gitu untuk apa namanya ya, si Bapak I tadi itu gitu kayak ngasih pelajaran ke anaknya. Cuman kenapa ini menjadi ricuh guys? Karena ternyata ada pihak ketiga yang datang ke sana gitu. Nah pihak ini tuh disinyalir tuh preman, walaupun setelah sudah diselidiki lebih jauh bahwa ternyata yang pihak yang datang ini dia tuh cuma hanya ingin melindungi murid tinjunya, yaitu salah satu dari si murid yang lagi bermasalah ini gitu guys. Jadi katanya dia datang ke sana justru untuk melerai dan jangan sampai ada kejadian yang berakibat jadinya fatal gitu kan. Nah di pihak yang disangka preman tadi yaitu pihaknya Nouke CS ya. Nah pihak Nouke CS ini sudah ngobrol baik-baik dengan pihak sekolah Kristen Gloria 2 dan bilang bahwa mereka itu nggak ada maksud gitu dan tidak didatangkan oleh pihak wali yang manapun gitu ya. Jadi datang karena untuk kesadaran mereka sendiri, karena ada anak yang menjadi murid tinju, latihan tinjunya sama mereka gitu. Jadi datang ke sana tuh untuk mendamaikan. Nah jadi akhirnya antara pihak sekolah dengan pihak yang diduga preman itu, yang padahal bukan, yaitu Pak Nouke CS itu, akhirnya mereka berdamai. Tapi guys beda lagi dengan bapak yang I tadi, yang pakai kemeja putih tadi. Pihak dari Gloria 2 akan tetap memproses bapak yang pakai baju putih tadi alias si Bapak I tadi, karena katanya apa yang dia lakukan itu membuat murid-murid lain tuh jadi kayak ketakutan. Intinya tuh memiliki dampak psikologis yang nggak bagus buat anak-anak murid di sana, karena kok bisa dengan bebasnya bisa mengintimidasi anak-anak murid kayak gitu. Karena apapun latar belakangnya, diharapkan orang dewasa itu lebih bisa bijak ya dalam menangani atau menyelesaikan sebuah masalah, tidak dengan cara membuat anak-anak murid jadi ketakutan. Sementara dari kedua belah pihak, dua wali yang tadi ya, si Bapak I yang kemeja putih dan Bapak W yang pakai kaos biru, itu tuh mereka udah maaf-maafan guys. Nah jadi gitu guys, jadi damainya tuh ada dua ya, jadi antara sekolah dan Nouke CS, lalu antara perdamaian antara masing-masing wali murid yang tadi. Tapi dari sekolah ke si Bapak I yang pakai kemeja putih tadi itu masih berlangsung guys, masih berlangsung. Oh ya, ini juga ada klarifikasi dari Bapak Nouke CS yang dianggap preman tadi. Nah jadi kira-kira gitu deh kronologinya guys. Nah menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalau misalnya ada anak-anak yang berantem kayak gitu, apalagi antar sekolah ya, yang memang pastinya biasanya memicu tawuran, memicu bully ya, nggak benar gitu ya. Lalu orang tua harus turun tangan. Bagaimana sih cara yang terbijak untuk bisa mengatasi permasalahan anak-anak gitu ya? Kalian taruh di komen di bawah ini, oke?